Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Ri Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah atau pengalaman dari Anto yang pernah mencuri kain kafan perawan yang mati sehari tanam sehari. Jadi sebelum saya melanjutkan kisah pengalaman dari Anto ini, saya ingin mengucapkan selamat untuk 5 orang sahabat yang beruntung mendapatkan t-shirt sebuah kisah misteri. Jadi nama-nama sahabat yang beruntung akan saya posting di tab komunitas tanggal 1 Agustus 2021. Dan masih ada 5 t-shirt lagi yang akan saya bagikan untuk sahabat-sahabat di video ini. Sahabat-sahabat tinggal tuliskan komentar semenarik mungkin tentang pembahasan video yang saya ceritakan kali ini. Dan komentar sahabat-sahabat semua akan saya acak, akan saya undi secara random, dan di tanggal 2 Agustus akan saya umumkan siapa-siapa saja yang beruntung untuk mendapatkan 5 t-shirt lagi dari sebuah kisah misteri. Nah, kisah yang akan saya bagikan kali ini dikirimkan oleh salah seorang sahabat, Anto, yang berada di Malang. Jadi beliau menceritakan kurang lebih kejadian ini di tahun 2006 yang lalu. Anto yang berusia 23 tahun pada saat itu, beliau berguru bela diri atau di sebuah padepokan lah, salah satu perguruan yang ada di Malang, untuk mendalami ilmu kanuragan. Tapi di sini Anto boleh dikatakan salah jalan. Bukan hanya ilmu kanuragan yang didalami Anto. Jadi salah seorang murid tertua lah dari padepokan itu. Anto memanggilnya sebagai guru muda. Menceritakan kepada Anto kalau ilmu kanuragan yang dimiliki Anto sekarang tidak akan sempurna kalau Anto belum mendapatkan kain kafan perawan yang mati atau yang meninggal ya secara tragis dan dikubur pada hari itu juga. Orang-orang sering menyebutnya dengan mati sehari tanam sehari. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan tentang seorang wanita, perawan atau anak gadis meninggal dalam keadaan tragis ya, seperti kecelakaan. Ya, itu memang kuburannya itu memang selama 40 hari dijaga oleh pihak keluarga karena menjadi incaran oleh pelaku-pelaku ilmu hitam yang menginginkan tali pocongnya atau kain kafannya. Bahkan di beberapa daerah banyak kejadian bukan hanya tali pocong atau kafannya yang dicuri, bahkan dengan mayat-mayatnya juga ikut dicuri. Jadi di beberapa daerah itu kalau ada seorang wanita gadis ketika meninggal pada hari itu dan dikubur hari itu juga, makamnya itu akan dijaga selama 40 hari. Takut kejadian kalau makamnya itu akan dicuri atau ya dibongkar lah oleh pelaku-pelaku ilmu hitam. Nah, kegunaan dari kain kafan atau tali pocong dari wanita yang meninggal perawan ini ya, banyak sekali digunakan untuk ilmu hitam. Seperti apa yang dilakukan oleh Anto. Jadi ya, guru muda dari Anto ini mengatakan, dulu sewaktu aku menuntut di padepokan ini, memang guru besar kita tidak memberitahu kalau kita harus mencuri tali pocong atau kain kafan wanita yang mati perawan, wanita yang mati dikubur sehari tanam sehari. Saya malah mendapatkan ini dari mimpi. Jadi setelah saya memutuskan ilmu saya, dinyatakan lulus dari padepokan ini dan dipercaya untuk menjadi guru muda mengajar ya adik-adik yang baru masuk ke padepokan ini, saya didatangi oleh sesosok wanita gaib dengan perawakan ya cukup menyeramkan, dengan menggunakan pakaian serba hitam. Dia mengatakan kepada saya, kalau pelengkap ilmu yang kamu miliki sekarang adalah kain kafan perawan.
Jika kamu mendapatkan kain kafan perawan yang mati secara tragis dan ditanam pada hari itu juga, atau mati sari tanam sari, itulah ilmu kanuragan atau ilmu kebatinan yang kamu miliki akan sempurna. Kamu dapat menghilang dari pandangan mata manusia. Nah, jadi guru muda ini bingung dengan mimpi yang dialaminya. Dia sempat bertanya kepada guru besar, dan guru besar dari Padepokan itu mengatakan, apa yang kamu mimpikan itu, apa yang kamu dengar dari sosok wanita gaib yang mendatangi kamu itu cuma godaan. Sebenarnya tempat kamu belajar di Padepokan ini tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Di sini kami cuma mengolah ilmu kanuragan, bela diri, mengolah kebatinan, tidak menjurus untuk ilmu hitam. Tapi di sini guru muda ini berpikir kalau guru besar itu menutupi sesuatu yang menurut Anto adalah kunci dari ilmu. Jadi tanpa sepengetahuan guru besar, guru muda ini mengambil atau menggali makam seorang gadis perawan yang mati sari tanam sari, dan dia menceritakan kepada Anto, ketika kain kafan itu sudah didapat memang benar. Dia memang tidak terlihat oleh orang ketika kain kafan itu digunakannya dan dijadikannya sabuk. Ketika sabuk itu dipakai, dia lewat di depan orang ramai, sama sekali orang-orang yang ada di sekitar sana tidak dapat melihatnya. Nah, jadi si Anto ini tertarik untuk mengikuti saran dari si guru muda ini, karena memang pada saat itu di tahun 2006 itu Anto ini sudah memutuskan ilmunya di Padepokan itu, sudah melakukan beberapa ujian, beberapa tes kalau memang dia sudah layak diangkat menjadi guru. Lalu si Anto ini mengikuti saran dari si guru muda ini. Anto mengatakan dia menunggu beberapa bulan mencari informasi di daerahnya, di kampungnya, kalau ada wanita yang meninggal kecelakaan, wanita gadis yang mati sari tanam sari. Dan pada suatu hari Anto mendapat informasi kalau ada seorang wanita muda yang meninggal kecelakaan dan dimakamkan pada hari itu juga. Dia mengintai di sekitar pemakaman, dan di pemakaman itu sama sekali tidak ada orang yang menjaga. Lalu pada malam harinya Anto memberanikan diri untuk menggali makam tersebut. Anto di situ menggali makam itu tidak boleh menggunakan peralatan. Dia harus menggunakan tangannya, dan ketika sudah ketemu dengan jenazah yang dimakamkan, Anto harus menelanjangi jenazah tersebut, mengambil kain kafannya, mengambil tali-tali pocong yang ada di makam itu. Nah, Anto menceritakan ketika dia baru mencabut batu nisan yang tertancap di makam itu, dia merasakan kalau bulu tengkuknya ini merinding. Dia merasa kalau ada sesosok wanita yang memperhatikannya. Tapi wanita itu cuman memperhatikan dari jauh. Anto melihat kalau itu cuman seperti bayangan. Wujudnya itu tidak tampak jelas seperti wanita. Hanya seperti bayangan begitu sajalah. Anto mengabaikan rasa takutnya. Dia terus menggali kuburan itu dengan tangan. Anto mengatakan karena tanah itu baru ditimbun baru digali, jadi nggak susah galinya. Dengan tangan dia bisa menggalinya dengan cepat, dan ketika dia melihat jenazah yang ada di dalam kuburan itu, Anto mencium aroma yang Anto belum pernah cium sebelumnya. Wanginya itu beda sekali. Tapi Anto memperhatikan wajah wanita yang meninggal itu memang sedih dia melihatnya. Tapi karena keinginan Anto untuk mendapatkan ilmu menghilang, ilmu hitam yang diceritakan oleh si guru muda ini, dia mengatakan tega nggak tega lah. Dia mulai melucuti pocong dari wanita itu. Tapi yang diambil sama Anto ini cuman lapisan pertama dari kain kafannya. Jadi memang wanita itu nggak bugil lah jenazah itu nggak bugil, karena di dalam kain kafan itu ada beberapa lapisan lagi. Jadi si Anto ini cuman mengambil lapisan pertamanya saja, dan Anto langsung kembali menutup kuburan itu dengan rapi, kembali menancapkan batu nisannya. Dan dia memperhatikan setelah dia membawa kain kafan itu, dia nggak lekas langsung pulang. Dia lama sambil rokokan, dia duduk di samping kuburan itu
memperhatikan sosok wanita yang sedari tadi memperhatikannya dari jauh tapi nggak berani mendekati Anto. Setelah dia melihat kalau kuburan itu sudah rapi lagi, nggak bakal keciren lah ya, nggak bakal kelihatan lah kalau kuburan itu sebenarnya sudah dibongkar. Lalu Anto barulah bergegas pulang ke rumah. Jadi setibanya di rumah, Anto melipat kain kafan itu, menyimpannya di dalam lemari, dia langsung mandi. Nah, setelah dia mandi, pada malam hari itu juga, dia kembali membentang kain kafan itu. Dia bingung, ya, gimana cara menggunakan kain kafan ini. Cuman guru muda itu mengatakan, kain kafan itu setelah didapat, dibuat sesuatu benda lah ya, seperti sabuk atau seperti kain sarung lah. Jadi untuk dipakaikan di badan. Tapi Anto ini bingung, setelah dipakai kan apakah benar bisa ngilang apa enggak. Jadi si Anto ini ragu untuk mengeksekusi kain kafan pada malam itu. Nah, keesokan harinya, sekitar jam 11 siang, Anto membawa kain kafan yang sudah dicurinya di dalam kuburan wanita mati sari tanam sari itu, ya, ke rumah guru muda. Ya, dengan polosnya, Anto menceritakan kalau dia memberikan kain kafan itu kepada guru muda untuk dijadikan sesuatu benda, sesuatu alat yang akan bisa digunakan Anto untuk menghilang. Nah, si guru muda itu mengatakan kepada Anto, yaudah Anto, kalau kamu memberikan kain kafan ini kepada saya, kamu ikhlas nggak? Kalau kain kafan ini kita bagi dua. Anto mengatakan, kalau memang bisa ya bagi dua aja. Yang penting guru muda buatkan aku sabuk kek atau gelang kek yang bisa aku pakai dan langsung bisa dites. Kalau memang kain kafan ini memiliki manfaat bisa untuk menghilang, untuk melengkapi ilmu kanuragan yang sudah aku miliki. Nah, Anto ini nggak ngerti sebenarnya ini adalah akal-akalan atau siasat dari si guru muda ini. Anto melihat kalau guru muda itu menggunting dua kain kafan yang terbentang di atas meja ya, dibagi dua, dan si guru muda ini memberikan sebagian kepada Anto. Nah, guru muda itu berpesan, kain ini bisa kamu jadikan apa saja. Kamu jadikan sabuk, tinggal kamu lipat, kamu ikatkan di pinggang, asalkan satu, ya, kain kafan ini tidak boleh dicuci. Nah, jadi Anto sudah tahu lah ya cara penggunaannya, dan Anto langsung pulang. Nah, ketika sampai di rumah pada malam harinya, Anto ini pengen ngetes apakah benar yang dikatakan guru muda ketika kain kafan itu digunakan, dililitkan di pinggangnya. Anto tidak bisa terlihat. Dia mengujinya. Dia pergi ke tempat Anto biasa nongkrong, tapi dari rumah kain kafan itu sudah diikatkan Anto ke pinggang. Jadi teman-temannya sedang ramai nongkrong. Anto sudah melihat dari jauh kalau teman-temannya itu sedang ramai. Dia langsung nimbrung di teman-teman yang ramai ini. Tapi Anto sama sekali nggak ngomong. Dia cuma duduk diem aja. Dia pengen ngelihat, dia pengen memastikan ada nggak teman-temannya yang ada di sana tuh sadar kalau Anto udah duduk di samping mereka. Nah, kurang lebih sekitar 20 menit lah Anto diem aja duduk di dekat teman-temannya itu. Tidak ada satupun teman-teman Anto yang ada di sana sadar kalau Anto ini sedang duduk di sana. Dan Anto sudah tahu kalau kain kafan yang digunakannya ini berfungsi. Lalu dia langsung pulang ke rumah, melepas kain kafan itu dan kembali ke tongkrongan. Dan keesokan malamnya, Anto ini nggak tahu. Dia mengatakan seperti wataknya tuh berubah. Karena dia sudah merasa kalau punya ilmu menghilang. Dia berpikir untuk menguji lagi. Tapi dia akan masuk ke rumah orang. Ya, boleh dikatakan pada malam itu Anto ini ngebobol rumah orang, berniat untuk mencuri. Jadi dia mengikatkan kain kafan itu di pinggangnya. Dia masuk ke dalam rumah orang. Dia dengan santai di dalam rumah itu membuka pintu kamar, melihat kalau orang-orang yang ada di dalam rumah itu sedang tertidur pula. Sama sekali mereka tidak terganggu kalau ada Anto di dalam rumah mereka. Anto juga sempat lama duduk di ruang tamu
Dia memperhatikan apa yang mau dia ambil. Tapi ketika Anto berjalan dari ruang tamu menuju ke dapur, Anto melihat sosok wanita yang dilihatnya di makam ketika dia menggali kuburan. Lagi-lagi wanita itu cuma memperhatikan Anto, sama sekali tidak ngomong apa-apa. Tapi penampakan wanita itu bukan bayangan lagi, tapi wujudnya itu sudah jelas. Jelas sekali kalau itu adalah sosok wanita dengan rambut yang terurai panjang, dengan wajah yang Anto bilang putihnya itu ya mengerikan sekali, menatap tajam kepada Anto. Nah, di situ Anto ketakutan. Dia langsung keluar dari rumah orang itu. Anto berpikir seperti ini, kalau rumah yang dimasukinya itu adalah rumah angker. Jadi Anto ini belum sadar kalau sosok wanita yang mengikutinya mulai dari kuburan ketika dia sedang menggali untuk mencuri kain kafan itu, sampai ke rumah ketika dia ingin maling, itu adalah arwah atau sosok wanita yang kain kafannya dicuri oleh Anto. Selepas Anto keluar dari rumah yang Anto niat untuk mencuri itu, karena dia ketakutan melihat ada sosok wanita yang mengerikan, Anto langsung pulang ke rumah. Dia melepaskan kain kafannya, kembali melipat dan masuk ke dalam lemari. Tapi ketika Anto mau tidur, lagi-lagi sosok wanita itu datang, duduk di samping Anto yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Anto merasakan hawa dingin yang luar biasa. Dinginnya itu lebih dingin dari AC. Dan aroma yang ketika Anto ada di dalam kuburan, ketika Anto melepaskan kain kafan dari jenazah yang ada di dalam liang lahat itu, tercium lagi oleh Anto. Dan wanita itu cuma duduk di samping Anto, menatapnya dengan tatapan kosong. Tapi wajah wanita itu ya, walaupun gak ada luka, gak ada bopeng, gak ada darah, tatapan wanita itu sangat mengerikan sekali. Anto mencoba menutup wajahnya dengan selimut, berbalik ke arah tembok, dan tiba-tiba sosok wanita itu sudah ada di dalam selimut. Wajahnya itu ya bertatapan dengan wajah Anto. Dia kaget, langsung lari dari kamar, lompat dari tempat tidur. Jadi pada malam itu Anto sama sekali gak bisa tidur. Dia duduk di ruang tamu, dan lagi-lagi sosok wanita itu mengikuti Anto sampai ke ruang tamu. Dan akhirnya pada malam itu Anto gak berani sendirian. Dia ikut tidur di kamar adiknya. Nah, ketika di kamar adiknya Anto, sosok wanita itu gak berani mendekat. Dia cuman berada di samping lemari, tidak berani lagi untuk mendekati Anto. Disitulah Anto baru bisa tertidur. Dan ketika pagi-paginya Anto langsung pergi ke rumah guru muda. Dia ingin menanyakan kenapa sosok wanita itu mengikutinya. Dan sesampainya di rumah guru muda ini sudah gak ada di rumah lagi. Orang tuanya mengatakan kalau dia sudah pergi merantau ke luar kota. Di situ Anto bingung, loh, kok tiba-tiba pergi gak ada kabar. Setelah mendapatkan kain kafan perawan, guru muda ini pergi menghilang gak ada kabar. Nah, Anto bingung dengan ketakutan yang dirasakannya. Pikiran yang ada di pikiran Anto ya gelisah. Hatinya tuh was-was aja kalau sosok wanita itu pada malam hari nanti akan mendatangi Anto lagi. Tapi enggak, malam itu enggak ada sosok wanita itu, enggak muncul lagi. Karena pada malam itu Anto tidak menggunakan kain kafan itu. Jadi pada malam itu Anto aman, dia bisa tidur. Wanita itu enggak muncul. Tapi pada malam berikutnya Anto sudah merasa dirinya aman. Dia berpikir gini loh, kalau sosok wanita yang mengikutnya itu adalah sosok penunggu rumah yang dimasuki Anto. Anto berpikir seperti ini ya, mungkin penunggu rumah itu atau sosok gaib yang ada di rumah itu marah ketika Anto berniat untuk mencuri di rumah itu. Jadi dia mengikuti Anto, menakut-nakuti Anto. Pikiran yang ada di otak Anto pada saat itu cuman itu. Nggak berpikir kalau sosok wanita itulah
wanita ya kain kafannya dicuri sama Anto. Lalu pada malam berikutnya Anto ini iseng lagi. Dia ingin menjahili teman-temannya yang sedang nongkrong. Dia kembali menggunakan kain kafan itu, mendatangi teman-temannya yang sedang nongkrong. Dari ya dekat lah, Anto bilang jaraknya paling 5 meter. Sengaja Anto itu ngelempar batu ke temannya yang sedang nongkrong. Plek gitu. Ya otomatis teman-temannya yang ada di sana tuh ya kebingungan siapa yang ngelempar mereka. Ya, mereka melihat ke sekitar nggak ada orang. Lagi-lagi Anto ini melempar batu lagi, dilempar lagi dan Anto malah kena batunya. Tiba-tiba di belakang Anto ini seperti ada yang nyentil kupingnya, tes gitu. Ya, Anto melihat ke belakang, sosok wanita ya mengikuti Anto. Lagi-lagi muncul tepat di belakang Anto. Di situ ya, dia kaget, dia lari kembali ke rumah dan melepaskan kain kafan yang digunakannya. Tapi ya, setelah kain kafan itu dilepas, wanita itu muncul lagi. Wanita itu mengikuti Anto semalaman. Wanita itu nggak menghilang. Dan di malam itulah wanita itu ya seperti merintih, berbisik kepada Anto. Disitulah Anto ini baru sadar kalau wanita inilah ya, yang kain kafannya dicuri oleh Anto. Jadi Anto baru sadar kalau sosok wanita itu sebenarnya bukan menakut-nakuti Anto, ya, bukan mau mengganggu Anto, tapi karena apa yang telah dilakukan Anto inilah wanita itu bangkit, wanita itu gentayangan. Dia minta kembali kain kafannya. Lalu keesokan harinya kan Anto ini nggak tahu harus ngadu sama siapa, harus cerita sama siapa. Mau nggak mau Anto mendatangi guru besarnya, menceritakan semua yang dialaminya, apa yang sudah dilakukan oleh Anto. Otomatis guru besar ini marah besar. Dia mengatakan kalau Anto ini bodoh. Kamu itu bodoh, percuma kamu jadi anak muridku kalau kamu masih musyrik, kalau kamu masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Yo kamu nggak usah belajar ilmu kanuragan di padepokan ini. Anto menjelaskan kalau Anto ini ngikut saran dari guru muda. Dia mengatakan kalau ini adalah kunci ilmu dari padepokan ini yang sengaja ditutupi. Ya, otomatis si guru besar mengatakan, ya kamu itu bodoh. Kalau kamu mau ngikutin dia ya kamu pergi sama dia. Sebenarnya guru muda ini tidak pernah didatangi oleh sosok gaib. Dan guru muda ini pun tidak pernah bertanya hal tersebut kepada guru besar. Jadi apa yang diceritakan oleh si guru muda ini cuma bualan saja untuk ya menyuruh Anto sebenarnya mengambil kain kafan yang mana sebenarnya itu kehendak atau keinginan si guru muda ini. Jadi guru besar mengatakan, yo kamu tuh sudah dibodohin tuh. Kamu tuh sudah ditipu. Loh benar kok, aku ditipu guru. Setelah aku memberikan kain kafan itu kepada guru muda, dia menghilang. Aku cari ke rumahnya. Kedua orang tuanya mengatakan kalau dia keluar kota. Yo, pinterlah dia, bagus. Kamu yang bodoh. Kamu bawa kain kafan itu, masih berada di kampung ini, keliling-keliling di kampung ini sampai mati. Selama kamu nyimpan kain kafan itu, selama kamu masih menggunakan kain kafan itu, sosok wanita pemilik dari kain kafan itu akan menghantui kamu. Jadi solusinya gimana guru? Kalau kamu mau permasalahan ini dapat diselesaikan, kain kafan itu harus dikembalikan ke kuburannya. Tapi permasalahan kamu satu toh. Sebagian kain kafan itu kamu berikan kepada guru muda. Sekarang mau nggak mau kamu harus mencari guru muda, meminta kembali bagian kain kafan yang sudah dibawanya. Si Anton ini bertanya kepada guru besar, yo saya harus nyari gimana? Menurut cerita yang saya dapat, menurut pengalaman lah yang saya alami, dulu juga banyak teman seperguruan saya
melakukan hal yang sama yang kamu lakukan dengan si guru muda. Biasanya orang-orang yang mencuri kain kafan perawan untuk ilmu hilang, digunakan untuk bisa ngilang lah, nggak kelihatan sama orang, itu mereka bawa keluar kota, keluar pulau lah tepatnya, karena sosok wanita itu tidak akan bisa mengikutinya menyeberangi lautan. Jadi guru besar mengatakan kemungkinan kalau nggak di Sumatera, guru muda ini berada di Pulau Kalimantan, karena kita sekarang berada di Pulau Jawa. Nah, cuman 2 tempat itulah yang bisa dijadikan tempat pelarian selama 40 hari. Jadi Anto berpikir seperti ini, mungkin selama 40 hari aja, kalau hantu ini akan datang, sosok wanita itu akan menghantui Anto, dan Anto ini berpikir dia akan lari keluar kota, dia akan lari ke luar pulau untuk membawa kain kafan ini seperti guru muda. Jadi biasanya orang-orang yang membawa lari kain kafan perawan ini menyeberang pulau, itu palingan 40 hari. Jadi kamu tunggu aja sampai si guru muda ini pulang. Jadi si Anto ini berpikir lain. Yang masuk, yang ditangkap di otaknya itu beda. Dia berpikir seperti ini, kalau kain kafan ini dibawa lari nyebrang ke luar pulau, sosok wanita yang menghantui Anto ini tidak akan bisa mengikutinya selama 40 hari. Jadi setelah 40 hari, Anto berpikir kalau wanita itu akan hilang selamanya. Sosok hantu itu akan tidak datang lagi, dan kain kafan itu bisa digunakan Anto dengan leluasa. Setelah dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru besar ini, dia langsung pulang ke rumah karena pikirannya sudah berbeda ya. Dia berniat untuk menyusul kakaknya yang ada di Palembang dengan membawa kain kafan perawan yang mati sari tanam sari. Tapi Anto ini nggak bisa berangkat pada hari itu juga. Dia harus berangkat keesokan harinya karena dia nggak bisa mencari bus lagi. Karena bus yang akan ditumpangi Anto ke Palembang ini akan berangkat keesokan harinya. Dia harus menginap semalam lagi di rumahnya. Nah, pada malam itu, mulai dari Mbak Daisa, Anto ini sudah mulai gelisah. Dia sudah merasakan kalau bulu tengkuknya ini merinding. Aroma wangi yang dicium Anto ketika dia mencuri kain kafan yang ada di dalam kuburan itu kembali tercium, dan bagian tengkuk Anto ini seperti ada yang menggelitiknya, dan Anto merasa geli ketika dilihat ke belakang. Sosok wanita itu ada. Wanita itu menggelitik bagian tengkuk Anto. Jadi Anto ini coba menghindar. Dia pindah ke ruang depan. Lagi-lagi wanita itu datang. Dia sedang duduk di sofa. Wanita itu menggelitiki telapak kaki Anto. Geli sekali dengan tangannya yang terasa sangat dingin. Sangat dingin sekali. Lalu Anto ini berpikir, kok sosok wanita ini datang terus, ngedeketin Anto terus, ngelitikin Anto terus. Dia ngerasa nggak nyaman sekali lah pada saat itu. Dia keluar rumah. Dia kembali nongkrong dengan teman-temannya. Di tengah teman-temannya yang sedang ramai pun, sosok wanita itu ada, menggelitik bagian perut Anto. Jadi teman-teman Anto ini bingung, kok Anto ini cengengesan sendiri, ketawa sendiri, geli sekali. Lalu Anto ngerasa kayak orang aneh, kayak orang gila. Teman-teman Anto pun bilang, wah kamu ngapa sih ketawa sendiri kayak orang gila, dia bilang. Anto kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Anto yang mencoba untuk bersembunyi lah tiduran di atas tempat tidur, nutup badannya pakai selimut. Sosok wanita itu tiba-tiba muncul di dalam selimut Anto. Nah, di dalam selimut itulah wanita itu seperti memeluk Anto, menggelitik bagian perut Anto sampai dia nangis nahan geli. Wanita itu nggak berhenti-henti menggelitiknya. Anto lari. Pada malam itu Anto lari ke rumah guru besar. Sekitar jam 11 malam pada saat itu, Anto menggetok rumah guru besar. Guru besar sudah tidur. Marahlah dia. Ngapain kamu malam-malam kesini? Ampunlah, saya minta maaf guru kalau ganggu. Saya udah nggak tahan lagi digelitikin sama hantu wanita. Jadi
guru besar ini sudah tahu sebenarnya kalau Anto ini sudah niat gak baik, ingin membawa lari kain kafan ini. Jadi guru besar itu berkata kepada Anto, niat hati kamu tuh gak baik. Saya kasih solusi kepada kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini, bukan untuk menambah parah. Sekarang hantu itu marah dengan kamu. Kamu digelitikin. Sampai mati kamu akan digelitikin toh. Sebelum kamu mengembalikan kain kafan itu. Jadi kain kafannya mana? Anto bilang di rumah. Kamu ambil. Kamu bawa ke sini. Anto bergegas. Di jam 11 malam itu pulang ke rumah. Membawa kain kafan yang sebagian yang dipegang sama Anto. Dibawa ke rumah guru besar. Sesampainya di rumah guru besar, kain kafan itu diletakkan di atas meja. Guru besar yang memiliki kemampuan spiritual yang cukup tinggi, kebatinan yang cukup tinggi. Dia mencoba mengolah kebatinannya untuk bermediasi atau berdialog lah dengan ruh atau arwah pemilik dari kain kafan ini yang sedari tadi sudah ada mengikuti Anto. Jadi guru besar mengatakan kalau Anto harus kembali menggali makam pada malam itu, mengembalikan kain kafan itu ke dalam liang lahat. Walaupun cuma sebagian, dan Anto harus mengembalikannya. Kalau tidak dikembalikan, sosok wanita itu akan terus menggelitik Anto. Sebenarnya Anto takut untuk kembali menggali kuburan itu, tapi guru besar nggak ngasih pilihan lagi. Mau nggak mau pada malam itu, dengan ditemani oleh guru besarnya, Anto kembali menggali kuburan itu. Dan lagi-lagi Anto melihat sosok wanita itu berdiri menatap Anto sedang menggali makam. Dan anehnya Anto mengatakan dia sudah kurang lebih hampir 1 minggu lah mencuri kain kafan yang ada di kuburan itu. Tapi setelah 1 minggu jenazah itu dimakamkan, wajah dari wanita yang kain kafannya dicuri sama Anto ini, atau jasad yang sudah dikubur itu, sama sekali tidak mengeluarkan aroma busuk. Bahkan wajahnya itu tidak luka sama sekali. Ketika Anto mengangkat jenazah yang ada dalam kuburan itu, kembali melilitkan kain kafan yang sebagian ini, dia merasa kalau jenazah itu masih berat, layaknya seperti orang yang baru meninggal. Nah, jadi setelah Anto mengembalikan kain kafan itu, makam itu pun kembali ditutup. Setelah Anto mengembalikan kain kafan itu, kuburan itu kembali ditutup dan Anto bersama guru besar kembali ke padepokan. Dan guru besar mengatakan, "Tok, sebenarnya ini bukan jalan keluar, tapi ini kemungkinan yang bisa menyelamatkan kamu. Dan besok pagi kamu harus menemui keluarga wanita yang kain kafannya kamu curi. Kamu harus mengaku, kamu harus minta maaf. Apapun sanksi yang akan kamu terima, kamu harus ikhlas menerimanya." Tapi Anto takut. Takutnya gini, takut dilaporkan ke polisi, takut masalah ini jadi besar. Dia bukan takut malunya, tapi takut masuk penjara lah. Karena sudah sembarangan gali makam dan mencuri kain kafannya. Lalu keesokan paginya Anto dengan ditemani guru besar pergi ke rumah keluarga wanita yang kain kafannya dicuri sama si Anto ini. Anto terus terang, dia mengatakan minta maaf kalau memang kesalahannya ini tidak bisa dimaafkan. Anto rela, mau diapain aja rela. Asalkan satu, jangan dibawa ke ranah hukum. Karena dia takut keluarganya malu. Alhamdulillah, keluarga dari korban lah kita katakan di sini, dengan ikhlas memaafkan Anto. Karena dia memandang guru besar yang ada di sana. Dia mengatakan, Anto, sebenarnya kami marah, tapi kami memandang guru besar yang ada di sini. Ya udahlah, kalau kamu sudah ngaku dan kain kafannya sudah kamu kembalikan, nggak apa-apa, kami ikhlas. Mudah-mudahan dengan kejadian ini kamu sadar kalau ilmu hitam itu nggak ada yang baik. Jadi setelah permasalahan ini selesai, Anto berpikir kalau
teror dari wanita itu akan selesai. Namun tidak. Guru besar mengatakan, Tok, kamu nggak diganggu sama sosok wanita itu ya ketika kamu berada di padepokan. Ketika kamu berada di rumah saya. Kalau kamu nanti pulang ke rumah, saya masih 50-50 juga, Tok. Bisa-bisa wanita itu datang mengganggu kamu, bisa-bisa enggak. Karena apa, Tok? Sebagian kain kafan yang kamu curi masih dipegang sama guru muda. Jadi satu-satunya cara, kamu harus mencari guru muda. Di mana dia berada, kamu harus datang ke tempat dia. Kamu ambil kain kafan yang sebagian itu dan kamu harus kembalikan ke dalam kuburannya. Jadi Anto bertanya kepada guru besar, kemana saya harus mencarinya, guru? Karena guru besar ini memiliki kemampuan spiritual. Dia bisa membaca dengan batinnya kalau guru muda ini berada di kota Palembang. Anto langsung berangkat ke kota Palembang untuk mencari guru muda. Namun di sini hampir 1 tahun Anto berada di Palembang dan kebetulan di Palembang ini ada kakak Anto yang tertua, menikah dengan orang Palembang, menetap tinggal di sana. Jadi karena Anto ini nggak bawa bekal apa-apa dalam pencariannya untuk mencari si guru muda, untuk mengembalikan kain kafan yang sudah dicuri sama Anto ini. Sambil mencari si guru muda, Anto pun bekerja. Dan alhamdulillah, Anto mengatakan, selama dia di Palembang, sama sekali sosok wanita yang menghantuinya, wanita yang kain kafannya dicuri Anto ini tidak pernah terlihat lagi, tidak pernah datang lagi mengganggu Anto. Jadi setelah 1 tahun Anto di sana, dia tidak dapat bertemu dengan orang yang dicarinya. Namun Anto di Palembang bertemu dengan jodoh. Nah, singkat cerita, Anto menceritakan di tahun kedua Anto memutuskan untuk menetap di kota Palembang sampai hari ini. Dan alhamdulillah, kejadian di tahun 2006 merupakan sebuah pengalaman yang cukup berharga dan sangat berarti. Ketika Anto sudah menikah, dia kembali ke Malang. Dia bertemu dengan guru besarnya. Lagi-lagi Anto ini tertipu dengan apa yang dikatakan oleh guru besar. Kalau Anto masih berada di desa mereka, di mana tempat Anto mencuri kain kafan itu, masih ada kemungkinan hantu wanita itu akan mengganggu Anto. Itu adalah sebenarnya cuman nggak mau kalau Anto masih menetap di sana. Karena Anto ini orangnya mau aja, dipanas-panasin dia mau-mau aja. Dan lagi pula, Anto sudah pernah melakukan hal yang sangat tercela. Mencuri kain kafan, menggali makam orang yang sudah meninggal, itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik sekali. Guru besar ini takut kalau Anto akan mengulangi apa yang pernah dilakukannya. Jadi dia nakut-nakutin Anto. Guru besar ini kan tahu kalau kakak tertua Anto itu ada di Palembang. Sebenarnya guru besar ini nggak tahu juga kalau guru muda itu entah ada di Palembang, entah ada di Kalimantan, entah ada di Sulawesi. Dia cuma berpikir seperti ini. Kalau Anto ada di Palembang, dia akan bisa introspeksi diri, dan di Palembang juga Anto nggak akan bisa sembarangan berbuat seperti di tempat tinggalnya. Dan apa yang direncanakan oleh guru besar ini, alhamdulillah berhasil. Ketika Anto berada di Palembang, dia sudah berubah 100%, 1000% dia sudah berubah, dan sekarang Anto sudah berkeluarga. Tapi ketika Anto tahu kalau guru besar ini ngerjain dia lah, sebenarnya dia senang lah, karena apa yang sudah dilakukan oleh guru besarnya itu mengubah hidup Anto. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Anto yang berada di kota Palembang. Mudah-mudahan dengan kisah ini, sahabat-sahabat yang mendengarkan dapat sedikit mengambil hikmah, pelajaran dari kisah hidup dari Anto. Bahwa sebenarnya ilmu hitam itu nggak ada yang baiknya, tidak ada yang menguntungkan. Untuk apa berbuat seperti itu? Kalau jalan yang benar itu ada. Rezeki kita kan sudah ditentukan dengan Gusti Allah. Jadi ikutin aja jalannya. Yang penting berdoa, berikhtiar, dan bekerja keras. Insya Allah apa yang kita inginkan
akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.